Cara apa Anda mengenal Allah? Wah, setiap hari kan saya zikir. Gimana zikirnya? Kan baca subhanallah, baca alhamdulillah, baca Allahu Akbar. Itu yang model kayak gitu disebut zikir. Padahal aslinya kan menyebut. Menyebut itu kan urusan mulut. Kalau zikir itu kan urusan batin. Sekarang kita ingat sama orang tua kita, kan tidak ada suaranya. Nah zikir itu kayak gitu, hening, bening, gak ada suaranya. Ini ribut di mulut disebut zikir, aslinya kan menyebut. Jadi udah gak nyambung. Lucu ya? Menyebut dengan mengingat aja tidak tahu bedanya. Kalau menyebut Allah gak perlu tahu. Kita akan melihat keganjilan-keganjilan yang disampaikan oleh SK yang tidak seperti yang disampaikan oleh para ulama SK tentang makna zikir. Dia hanya melihat bahwa zikir itu yang dimaknai secara terjemah adalah mengingat. Karena berkali-kali dia melihat di dalam terjemah itu ada kata-kata ingatlah, ingatlah, ingatlah. Lalu dia menyalahkan orang-orang yang menyebut, karena menyebut itu menggunakan lesan, kalau mengingat menggunakan hati. Dan dia menyatakan bahwa dirinya itu levelnya adalah level ma'rifat. Kajiannya tingkat tinggi, yang lain dianggap level syariat. Padahal dia menafikan syariat. Dia hanya menyatakan hati dan hati. Mari kita lihat apa makna dari zikir itu. Yang pertama adalah asyai' yajri ala lisan. Sesuatu yang berjalan pada lisan. Jadi ketika ada orang yang berzikir, lisannya berbicara. Ada sebuah ayat Quran yang menyatakan itu, zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria dalam surat Maryam. Itu artinya adalah penjelasan, penyebutan tentang rahmat Tuhan ya kepada Zakaria. Ini artinya adalah penyebutan, itu bukan pengingat. Lalu ada yang kedua, wadhkurisma rabbika watabattal ilaihi tabtila. Dan sebutlah nama. Nama masa harus diingat. Tapi kalau ada fadhkurullah maka ingatlah kepada Allah. Itu betul. Tapi kalau bismillahi menyebut nama Tuhan, menyebut itu menggunakan lisan. Maka al-awwal, definisi yang pertama, zikir itu asyai' yajri alal lisan, sesuatu yang ada di lisan, yang diucapkan. Jadi SK ini tidak tahu itu artinya zikir itu adalah bukan hanya mengingat tapi menyebut. Jadi kalau dia terus-terusan menyampaikan itu, maka dia akan membawa orang ragu-ragu berzikir kepada Allah. Ada lagi dalam sebuah hadis, kalau Quran tidak mempan, maka ada penjabaran dari hadis. La yattakhid ahadukum qalban syakiran wa lisanan dzakira. Jadi di situ ada lisanan dzakira. Lisan yang berzikir. Qalban syakira, hati yang syukur. Lisan yang berzikir. Jadi lisan berzikir itu membaca la ilaha illallah. Dalam sebuah hadis lain, yusabbihunaka, membaca tasbih. Yukabbirunaka, membaca takbir, Allahu Akbar. Tasbih, subhanallah. Ini yang tidak dipahami oleh SK, lalu menyampaikan tentang sesuatu hal yang dimana hanya makna mengingat. Dan ketika dia mengingat levelnya tinggi, lalu orang membaca dianggap tidak mengingat. Membagongkan sekali SK. Sekarang untuk yang kedua memang berzikir itu adalah mengingat Allah. Fadhkuruni adzkurkum, maka ingatlah kepada saya, maka Anda akan saya ingat. Itu dalam ayat Quran. Lalu di situ ada penjelasan lagi. Yang kedua itu dalam penjelasan ulama adalah istighdharus syai' fil qalbi.
zikir itu adalah menghadirkan sesuatu di hati. Ziddun nisyan, dia lawannya dari lupa, artinya ingat. Jadi ingat itu adalah makna dari zikir. Penyebutan itu juga makna dari zikir. Zikir mempunyai arti ingat, juga mempunyai arti menyebut. Seperti halnya seorang guru, udhkuril jumalil atiyah, maka sebutlah jumlah yang akan datang. Masa harus diingat? Seorang yang menulis dalam UAS akhir imtihan itu, masa diingat-ingat? Apa tidak ditulis? Itu pertanyaannya adalah untuk menulis dan menyebutkan. Yang ketiga adalah zikir itu mempunyai arti doa. Jadi zikir itu juga berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah, orang yang menyebut nama Allah, mestilah dia akan berdoa kepada Allah. Maka zikir itu juga ada makna ad-doa, meminta kepada Allah. Zikir sebagai wasail untuk berdoa kepada Allah. Jadi ketika ada orang meminta kepada Allah, dia berzikir dulu, lalu dia meminta kepada Allah. Ini artinya adalah konsep zikir kepada Allah, bukan hanya mengingat. Maka hati-hati dengan orang seperti ini. Dia akan mengaburkan nilai-nilai menyebut asma Allah dengan zikir yang sudah dilakukan oleh orang-orang yang sudah berzikir, dan dia akan meragukan orang-orang yang berzikir dengan membaca zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zakir, maka peringatkan Muhammad, fa inna dzikra tanfaul mu'minin, karena peringatan dan nasihat, mungkin nasihat itu adalah bermanfaat bagi orang mukmin. Jadi masih banyak lagi beberapa makna tentang zikir yang tidak diketahui oleh SK, yang hanya menyatakan bahwa makna zikir adalah mengingat, lalu dia merasa bahwa dia adalah ahli hakikat yang hanya berzikir kepada Allah dengan mengingat kepada Allah. Padahal ada syariat-syariat berzikir dengan membaca, menyebut, dan menyampaikan sebuah peringatan